Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan channel Bambang Media. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rumus sederhana menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian absen di kolom komentar dengan nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir atau tidak. Nah, setelah itu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video Bapak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Pertama kita akan membuka dulu Microsoft Excel 2010 dengan cara klik Start, lalu kita cari Microsoft Office di sini ya, Microsoft Office, lalu kita buka Microsoft Excel 2010. Nah, ini sudah tampil. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, kita akan menggunakan tabel sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuka tabel sebelum yang pernah kita simpan? Nah, caranya klik file, lalu open. Nah, setelah open, kita cari file yang sudah kita simpan kemarin. Misalnya, Bapak simpan di dokumen. Kalau kalian misalnya kemarin nyimpannya di data, misalnya di sini, di data, ya, boleh, ya. Yang penting kalian cari file yang sudah tersimpan kemarin. Nah, lalu kita klik filenya, lalu kita open. Nah, oke. Nah, ini tabel yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana melakukan perhitungan ya dari jumlah peserta laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan memberikan judul dari tabel ini. Nah, untuk membuat judul ini sangat mudah ya. Ini sangat mudah. Contohnya kita klik di sini bagian kolom B, kolom di atas tabel ini ya. Misalnya jumlah siswa MTSN 1 Bengkalis tahun pelajaran 2020 ke 2021. Oke. Nah, setelah kita ketik judul di sini, lalu kita blok ya. Kita akan membuat ya judul ini berada di tengah-tengah tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita blok ya dari kolom B, ini seperti ini kolom B ya, dengan menekan mouse. Lalu kita tahan, kita geserkan ke kanan sampai dia mentok di kolom G. Nah, jadi sepanjang tabel yang sudah kita buat ini. Lalu kita pilih merge dan center. Ya, kita pilih merge dan center. Kita klik. Nah, sudah jadi ya. Jadi untuk judulnya ini berada di tengah-tengah tabel. Nah, sekarang kita besarkan hurufnya dengan cara kita klik di bagian kita klik bagian untuk membesarkan huruf. Ini 11 kita besarkan menjadi 12 misalnya, atau 14 kita buat 14. Lalu di bagian bold ini atau huruf B di sini kita klik, kita buat dia menjadi besar seperti ini. Jumlah ya, jumlah siswa MTSN 1 Bengkalis tahun 2020-2021 ya. Nah, sekarang kita akan menambah tabel di sebelahnya. Kita akan membuat rumus sederhana ya, atau rumus aritmatika ya. Rumus aritmatika itu ada penjumlahan. Sini sudah ada jumlahnya.
terus ada pengurangan, penambahan, dan di sini Bapak jelaskan dulu. Nah, kita akan membuat rumus ini ya. Operator aritmatika atau matematika pada Excel. Di sini operator aritmatikanya itu adalah ada tanda tambah seperti ini atau disebut dengan plus. Ini artinya penjumlahan. Ada minus, itu pengurangan atau negasi. Ada tanda bintang seperti ini kalau di keyboard ya. Asterisk itu namanya perkalian. Terus ada slash ya, tanda miring di sebelah kanan ini itu pembagian. Persen itu persentase, dan pangkat seperti ini ya, pemangkatan ya. Jadi kita akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kolom di sini, pada sebelah jumlah ini, kita akan klik pada jumlah di sini. Kita akan tarik ke kanan untuk membuat penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dengan cara kita letakkan ponat di sini, dia berubah tanda tambah hitam. Setelah itu kita tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita buat di sini adalah penambahan. Di sebelahnya kita ketik pengurangan. Di sebelahnya perkalian. Terus ini pembagian. Nah, pangkat. Ya, terus bagi. Kita perhatikan dulu. Penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus persen, pangkat, satu lagi persen ya, persen. Oke, kalau seperti ini kita geser aja ke kanan biar dia besar ya, jadi kolomnya terlihat bagus seperti ini. Oke. Nah, seperti biasa kita akan membuat tabel di sini dengan cara kita blok semuanya. Lalu kita klik kanan, pilih format cell. Nah, pada bagian border kita klik ya, garis atas, garis bawah, ya, garis kanan, tengah, dan vertikal ya. Oke. Setiap kita melakukan perhitungan di Microsoft Excel ya, kita akan memulainya dengan tanda sama dengan. Jadi apapun yang kita jumlahkan di Microsoft Excel atau memasukkan rumus, kita awali dengan tanda sama dengan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, jadi setelah sama dengan ini ya, kita akan menggunakan operator aritmatika penjumlahan ya, atau penambahannya. Nah, setelah itu kita klik 12, lalu kita tekan di keyboard tanda tambah. Setelah itu kita klik 13 ya, kita klik 13. Nah, maka yang muncul di sini adalah E6 ditambah F6. Artinya nilai 12 ini berada di kolom E dan di baris ke-6. Jadi kolom E dan baris 6 itu nilainya adalah 12. Nah, setelah itu F6 ini dari mana? Dari kolom F dan baris ke-6. Jadi kolom F dan baris 6 ini dia mempunyai nilai 13. Nah, makanya dia muncul E6 tambah F6. Ya, Pak, kenapa tidak muncul 12 ditambah 13? Karena yang kita jumlahkan itu adalah
nilai yang ada di kolom ini ya, kolom dan baris ini. Jadi dia bukan melakukan perhitungan secara manual, tapi dia secara otomatis. Nah, secara otomatis ini dia menjumlahkan nilai yang ada di kolom dan baris. Nah, dan apa gunanya nanti ketika kita merubah angka yang ada di sini, maka dia akan berubah ya. Coba kita enterkan dulu, enter. Nah, berarti 25 ya. Ini jumlahnya 25, betul. Nah, terus setelah itu kalau kita ingin merubah misalnya menjadi 2 misalnya, kita enter, maka nilainya 15. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kembalikan dulu. Setelah kita jumlahkan dengan satu rumus, maka ini kita tarik ke bawah. Ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka dia secara otomatis akan menjumlahkan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan. Nah, caranya sama. Kita klik sama dengan dulu. Kita klik 12. Terus kita kurang. Lalu kita klik 13. Lalu enter. Nah, jadi min 1 ya. Kalau udah selesai kita tarik ke bawah. Oke. Nah, perkalian ini sama juga, sama dengan kita klik 12. Nah, kalau di keyboard itu kita cari tanda bintang atau di angka 8 ya. Dengan cara tekan shift, tekan angka 8. Nah, ini tanda bintang ya. Lalu kita klik 13. Setelah itu kita enter. Nah, baru kita tarik ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya pembagian ya, pembagian di sini sama dengan klik 12, lalu kita tekan slash tanpa menekan tombol shift, langsung saja slash, lalu kita klik 13, lalu enter. Nah, ini dapatlah 0, sekian. Kita tarik. Ya. Nah, ini kenapa dia 0, sekian? Karena di sini 12 bagi 13 ya. Dapatnya 0, sekian sampai 1. Nah, kita buktikan apakah pembagian ini benar. Coba kita rubah di sini 14. Kita coba di sini 7. Kita enter. Maaf. Sini 14, sini 7 ya. Nah, artinya 14 bagi 7 itu sama dengan 2 ya. Nah, itu jadi ini pembagian secara genap ya. Nah, selanjutnya pangkat bisa kita gunakan lagi sama dengan, lalu kita klik 14, tekan shift, tanda pangkat di atas. Di keyboard itu di nomor 6 ya. Di nomor 6 itu ada tandanya seperti ini. Nah, ini pangkat, ini sebutnya pangkat. Lalu kita klik 7. Kita enter. Nah, dapat sih. Nah, kalau seperti ini ya, berarti dia kolomnya kurang besar, kita besarkan. Nah, nih, hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Ya, ini masih ada lagi yang besar, panjang. Oke, kita coba kita rubah ya. Nah, ini 1000 ya. Nah, untuk persen sama dengan klik 14, kita tekan persen, ketik 7, lalu enter. Nah, ini udah dapat hasilnya, kita tarik. Oke. Nah, jadi ini ya. Inilah cara kita membuat rumus sederhana menggunakan Microsoft Excel
Jadi rumus yang kita gunakan ini adalah rumus dasar, yaitu rumus aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan persen, ya, pengurangan. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk disimpan kembali, ya, simpan kembali dengan cara file, ya, save as. Nah, kalau ini misalnya dirubah boleh, misalnya nama terus spasi rumus Excel, misalnya Excel 7i, lalu save. Udah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Ya, Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.